pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kak Upi dalam IHMPA secara online. Yuk kita mau menyiapkan hati kita, mau menyiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ya adik-adik, yuk Kak Upi mengajak adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita mau angkat satu pujian hari Minggu, harinya Tuhan. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Ya, hari Minggu ini hari untuk Tuhan ya. Kita khususkan hari ini untuk menikmati puji-pujian dan berkat firman Tuhan. Kau ajak adik-adik kita mau berdoa dulu. Yuk, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu karena atas kasih Tuhan kami boleh ada hingga saat ini untuk kami boleh menikmati ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami dalam ibadah kami saat ini. Tuhan, tolong pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, kita sambung pujian kita dengan menyanyi Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Ya, kita nyanyi sama-sama ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Iya betul adik-adik, kasih Yesus itu sungguh indah untuk adik-adik juga untuk Kak Upi. Ya, sekarang saatnya kita memuji Tuhan dengan membaca Mazmur. Yuk, kita siapkan Alkitab kita. Kita mau bermazmur bagi Tuhan. Kita membuka kitab
Mazmur 19. Yuk, Mazmur 19. Kita akan membaca ayat 1 sampai 3. Sudah ketemu? Ya, kita baca bersama-sama ya. Kak Opi baca dari sini, adik-adik baca di rumah. Ya. Kak Opi ulangi. Ya. Mazmur 19 ayat 1 sampai 3. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Amin. Demikianlah pembacaan Mazmur kita hari ini. Ya, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan berita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Kak Opi mau ajak adik-adik kita menyanyi bersama, kita menaikkan pujian, ajar aku mendengar seperti Samuel. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Tadi adik-adik sudah memuji Tuhan bersama dengan Kak Opi. Saat ini kita akan masuk dalam firman Tuhan nih. Adik-adik boleh disiapkan Alkitabnya. Duduk dengan diam, kita akan memulai. Kita berdoa terlebih dahulu, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari Minggu ini. Kami boleh kembali memuji memuliakan Tuhan dalam IHMPA melalui YouTube. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan sama-sama membaca Alkitab. Tuhan berkati supaya kami boleh membaca dengan baik dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mampukan biarlah apa yang kami sampaikan boleh adik-adik mengerti dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampunilah kesalahan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 3. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Nah, terima kasih. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi.
adik-adik tadi sudah melihat ya video yang sudah diputar secara singkat. Nah, di video tersebut itu sama dengan yang tadi sudah kita baca. Jadi ternyata adik-adik ya, kehidupan yang Tuhan ciptakan ini memang penuh dengan perbedaan dan keberagaman seperti itu. Yang berbeda itu bukan cuma adik-adik, bukan cuma Kak Dea ternyata. Tetapi sejak zaman dahulu kala, sejak zaman gereja mula-mula dulu, orang-orangnya juga beragam gitu. Termasuk jemaat di Antiokhia yang tadi kita sudah baca. Di Antiokhia inilah pertama kali jemaat itu disebut sebagai Kristen. Begitu. Di sana umatnya bermacam-macam adik-adik, suku bangsanya begitu. Dan bahkan para nabi dan pengajarannya pun juga berbeda-beda loh. Tadi kita baca tadi ada tokoh namanya Barnabas ya. Itu orang Lewi dari Pulau Siprus. Lalu ada Simeon yang berkulit hitam. Kemungkinan dia berasal dari Afrika. Ada juga Lukius dari Kirene di Afrika Utara. Lalu ada Mehanem yang besar bersama Raja Herodes di Yudea. Yang kelima ada Saulus. Saulus itu yang dulunya adalah orang yang jahat sekali. Dia membenci orang Kristen, tapi dia sudah bertobat. Nah, bermacam-macam umat ya adik-adik ya. Dan para pelayan di sana juga bermacam-macam. Begitu, tapi sekalipun berbeda-beda, mereka tetap bersatu hati. Tetap beribadah, berdoa, berpuasa, dan memberitakan Injil. Mereka juga bersatu hati menuruti perintah dari Roh Kudus begitu. Nah, yang akhirnya kalau tadi adik-adik baca, yang diutus, yang dipilih Tuhan yaitu Barnabas dan Saulus. Tapi bukan berarti yang lainnya nggak kepilih ya. Gitu. Jadi yang mereka juga bersatu hati menuruti perintah Roh Kudus. Yang mengutus Barnabas dan Saulus pergi pelayanan ke tempat lainnya. Nah, apa sih tugasnya? Kenapa kok si Paulus diutus itu ya? Jadi Paulus dan Barnabas itu diutus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang berbeda-beda dari berbagai suku dan bangsa. Begitu. Jadi kalau kita beragam itu apakah kita harus saling membenci? Atau aku nggak mau nih karena nggak mau berteman nih sama dia yang kulitnya hitam. Atau aku nggak mau berteman sama yang rambutnya keriting. Aku mau yang rambutnya lurus aja, yang rambutnya panjang, kulit putih. Aku mau bergaul hanya dengan orang Jawa. Nggak boleh seperti itu ya adik-adik ya. Justru di tengah-tengah perbedaan, di tengah keberagaman yang baik suku, bangsa, agama maupun fisik, terjadilah keindahan seperti itu. Ya, nah adik-adik Kak Dia mau tanya nih, jujur ya, meskipun via YouTube aja ya, nggak Zoom, siapa di sini sih yang pernah mengejek atau menghina temannya karena dia berbeda? Pasti sini pernah ya, pasti pernah lah. Ih, itu rambutnya kok keriting ya? Ih, dia rambutnya lurus, kulitnya kok hitam ya? Kayak gitu. Nah, adik-adik, kita belajar ya di sini bahwa meskipun kita berbeda latar belakang budaya, suku bangsa, warna kulit, dan lain sebagainya, kita tetap satu di dalam Tuhan. Kita belajar bahwa perbedaan dan keberagaman adalah anugerah yang Tuhan hadirkan untuk adik-adik dan Kak Dea untuk membawa keindahan dalam hidup kita. Seperti pelangi yang berbeda-beda warnanya kan ada merah, kuning, hijau, biru. Nah, pasti jauh lebih indah. Coba adik-adik bayangkan kalau misalnya nih pelangi itu hanya satu warna aja, misalnya warnanya biru semua. Kan kurang menarik ya, kok pelangi satu warna aja sih gitu kan. Lebih enak dilihat kalau warnanya macam-macam, kan ada merah, kuning, hijau kayak gitu. Nah, adik-adik, maka dari itu kita tidak boleh membedakan, kita nggak boleh mengejek, menghina atau membenci orang lain gitu. Apalagi yang berbeda dengan kita. Nah, karena perbedaan yang dimiliki, kita nggak boleh menghina atau misalnya membenci fisiknya. Aku nggak mau nih karena dia hitam. Atau aku nggak mau sama orang Ambon karena dia hitam misalnya ya. Bahkan juga agamanya. Aku mau berteman sama yang agamanya sama-sama aku aja deh. Nggak boleh. Kenapa kita nggak boleh? Justru dengan perbedaan keragaman yang ada di Indonesia ini,
itu akan membuat kita saling melengkapi, saling mengasihi, membuat kita saling bersatu gitu ya. Karena memang meskipun kita berbeda agamanya sekalipun, yang berbeda dengan kita, karena itu adalah hal yang indah. Karena kalau kita membenci, mengejek, menghina, itu hal yang jahat. Dan Tuhan tuh nggak berkenan dengan hal-hal yang jahat. Gitu. Terus harusnya seperti apa sih Kak Dea yang Tuhan inginkan dari kita? Nah, yang Tuhan inginkan dari adik-adik dan Kak Dea adalah seharusnya kita bisa tetap mengasihi dan merangkul, bahkan bekerja sama dengan mereka yang berbeda dengan kita. Misalnya nih adik-adik di sekolah gitu ya, atau di rumah, di lingkungan rumah. Ada teman yang agamanya berbeda dengan kita, dan dia sedang sakit misalnya. Apa sih yang adik-adik lakukan? Apa dikatain misalnya, kapok kamu sakit, atau dia sakit, gak usah dikunjungi. Gimana? Meskipun kalau misalnya sekarang kan pandemi nih, mungkin kita hanya bisa by telepon atau chat WA misalnya, Kak sembuh ya, atau kita mendoakan. Tapi kalau misalnya tidak dalam masa pandemi, mungkin kita bisa menjenguk gitu kan ya, menjenguk dan berdoa. Nah, dengan hal yang seperti itulah yang Tuhan inginkan dari adik-adik dan Kak Dea. Di tengah keberagaman Indonesia, di tengah keberagaman suku, bangsa, budaya, bahkan fisik, kita tetap harus satu. Kita harus tetap saling merangkul, mengasihi, seperti itu. Kalau ditanya, kenapa sih Kak, kita kok harus tetap baik dan mengasihi orang-orang itu meskipun kita berbeda loh dengan mereka? Gak sama, gak seiman misalnya gitu. Ya, karena itu adalah salah satu cara kita untuk memberitakan Injil gitu. Kalau Rasul Paulus zaman dulu gitu ya, para rasul zaman dulu, mereka memberitakan Injil dengan mengajar, melakukan mujizat, dan semua yang baik untuk orang-orang meskipun mereka berbeda sekalipun. Nah, kita juga bisa adik-adik memberitakan Injil melalui kasih dan perbuatan baik bagi teman-teman yang berbeda dengan kita. Jadi meskipun kita nggak sama nih, misalnya Kak Dea aku nggak mau karena dia itu nggak seiman sama aku, atau dia itu kan berkulit putih, aku kan coklat Kak, atau aku nggak mau sama matanya sipit Kak, aku mau yang matanya biasa aja Kak, yang orang Manado, atau aku mau sama yang orang Jawa aja deh Kak, aku nggak mau sama yang rambutnya keriting-keriting, orang hitam juga nggak mau. Nggak boleh adik-adik ya, kita harus tetap saling mengasihi. Kak Dea di sini berasal dari mamanya Kak Dea orang Jawa Ambon, papanya Kak Dea orang Manado Ambon. Terus apakah papa mamanya Kak Dea Jawa Ambon Manado, Kak Dea nggak mau berteman sama yang kulitnya hitam? Enggak, Kak Dea berteman dengan siapapun. Karena dengan kita berteman dengan siapapun, itu juga merupakan salah satu cara kita untuk memberitakan Injil. Kita harus saling mengasihi. Kita nggak boleh memandang orang lain dari fisiknya, dari agamanya, dari sukunya, kayak gitu. Jadi kita harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Jadi harus saling merangkul gitu ya. Mengejek fisik teman yang berbeda dengan kita, itu benar atau salah? Salah. Membantu teman yang berkekurangan, benar, itu boleh, harus dilakukan gitu ya. Mengasihi teman yang berbeda agama, harus dikasihi, kita harus mengasihi. Membenci teman yang berbeda agama, nggak boleh. Kita harus mengasihi sekalipun berbeda agama, suku, budaya, warna kulit, itu kita harus tetap mengasihi, begitu ya. Nah, jadi kita nggak boleh mengejek, membenci, atau menjauhi seorang hanya karena latar belakang berbeda. Jadi, mulai dari sekarang adik-adik dan Kak Dea belajar untuk mengasihi, merangkul, melakukan hal yang baik kepada siapapun tanpa memilih, tanpa memandang, tanpa membeda-bedakan agama, suku, budaya, bangsa, fisik, agama sekalipun ya, oke? Yuk sama-sama kita mengetahui bahwa keberagaman itu sebagai panggilan untuk memberitakan Injil. Ya, itu aja mau Kak Dea sampaikan. Sekali lagi, selamat memberitakan Injil dimanapun adik-adik dan Kak Dea berada. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang
Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan kalau tadi kami sudah boleh belajar tentang keberagaman yang ada. Biarlah keberagaman itu boleh saling menguatkan kami, untuk kami boleh belajar mengasihi sesama kami tanpa membedakan, tanpa memandang fisik, warna kulit, budaya, suku, bangsa, ataupun agama. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, sertai kami dimanapun kami ada dan berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh jadi berkat. Amin. Terima kasih. Terima kasih Kakak untuk berkat firman Tuhannya. Kak Opi yakin berkat firman yang sudah boleh kita nikmati boleh menjadi berkat buat adik-adik dan Kak Opi juga. Dan kita boleh menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan ya adik-adik. Iya, nanti persembahannya boleh minta tolong papa, mama, opa, oma untuk sampaikan ke gereja ya. Kita mau memberikan persembahan dengan membawakan satu pujian. Mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Ya adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Yuk semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih Tuhan kalau pada saat ini kami boleh memberikan persembahan. Sedikit berkat dari begitu banyak berkat yang sudah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami lewat orang tua kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, memberkati papa mama kami, memberkati orang yang akan mengelola persembahan kami, berikan roh takut akan Tuhan, sehingga persembahan kami boleh dikelola dengan baik dan boleh menjadi alat untuk pelayanan-Mu di GPIB Cahaya Anugerah. Kami mengucap syukur Tuhan atas persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Wah, adik-adik, tidak terasa ya kita sudah tiba di penghujung ibadah hari ini. Ya, kita akan segera mengakhiri ibadah IHMPA secara online. Kak Opi mengajak adik-adik, kita mau menaikkan satu pujian. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu
Adik-adik, IHMPA di hari Minggu tanggal 21 November telah selesai. Kita akan mengakhirinya, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh IHMPA bersama-sama melalui channel YouTube. Tuhan, biarlah sekalipun kami ibadahnya belum tatap muka secara langsung dengan adik-adik dan kakak layan, tapi biarlah kami boleh tetap sukacita, bersemangat untuk mengikuti IHMPA. Tuhan, kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, dan tadi kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau belajar untuk memberitakan Injil di tengah-tengah keberagaman yang ada di sekeliling kami. Tuhan, biarlah kami menjadi pribadi yang baik, tidak membedakan, tidak memandang orang dari agama, suku, budaya, ataupun warna kulit. Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan selama sepekan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati orang tua kami, kakak adik kami, teman kami, saudara kami. Berkati kami Tuhan, berikanlah kami kekuatan, kesehatan, juga umur panjang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.